Freeport ini kan sebagian mengalir ke daerah muara ya. Jadi kami harus melakukan effort yang lebih untuk mengelola di daerah pesisir. Memang ada tambang lain, dulunya Newmont, Batu Hijau, sekarang berganti nama sebagai Aman, tapi penempatannya di dasar laut ya. Jadi memang pengelolaannya lebih ke kegiatan pemantauan yang dilakukan di daerah laut. Saya akan coba share materi presentasi saya. Sudah bisa lihat? Sudah, Pak. Oke, yang pertama-tama mungkin yang perlu kita ketahui adalah peraturan perundangan untuk pengelolaan lingkungan di perusahaan tambang. Memang tambang ini sedikit berbeda, memang kami juga mengacu kepada peraturan pemerintah yang baru ya, nomor 22 tahun 2001, di mana peraturan ini menggabungkan dari banyak aturan sebagai implikasi dari Omnibus Law, mulai dari pencemaran udara, air, pengelolaan limbah B3, perizinan lingkungan digabungkan menjadi satu. Kita juga baru dalam proses untuk melihat satu persatu requirement yang ada di PP 22 tahun 2001. Namun khusus untuk pertambangan itu ada peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2010 terkait reklamasi dan pasca tambang. Jadi semua perusahaan tambang ini diwajibkan untuk melakukan kegiatan reklamasi. Reklamasinya seperti apa nanti saya bisa jelaskan. Kemudian pasca tambang ini juga merupakan kegiatan yang paling penting. Jadi pada saat tambang selesai, semua perusahaan tambang itu sudah harus melakukan kegiatan pengelolaan untuk memastikan bahwa setelah tambang selesai itu tidak ada dampak lingkungan yang terjadi. Kemudian juga ada kewajiban untuk melakukan reklamasi, pengelolaan misalnya air asam tambang, kemudian pengelolaan air, pengelolaan udara, dan sebagainya. Prosesnya cukup lama biasanya pasca tambang ya. Pengetahuan saya, sekarang ini ada 2 tambang yang sudah menyelesaikan pasca tambangnya. Tadi satu di CAM ya, Kalian Equatorial Mining di Kalimantan, satunya lagi di Newmont. Saya pernah ke 2 tempat situ dan mereka sudah melakukan reklamasi, tapi sampai sekarang handover ke pemerintah belum bisa dilakukan karena beberapa concern. Jadi pasca tambang ini juga merupakan bagian yang penting dari perusahaan-perusahaan tambang dan prosesnya juga cukup panjang sampai handover kepada pemerintah. Kemudian juga kalau di pertambangan juga ada peraturan SDM nomor 26 tahun 2018 tentang kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2010, bagian yang penting yang saya sebutkan tadi adalah reklamasi. Jadi reklamasi ini mungkin berbeda pengertiannya dengan reklamasi yang kita kenal selama ini, seperti reklamasi Teluk Jakarta yang sempat menjadi isu dan cukup heboh ya pada saat Pilgub yang lalu ya. Jadi kalau reklamasi di tambang adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Nah, kebanyakan reklamasi yang dilakukan di perusahaan tambang ini adalah revegetasi. Jadi setelah kegiatan penambangan selesai, kemudian harus ditutup lagi, dikelola, dilakukan penataan lahan. Kalau di Freeport ini kita karena untuk mendapatkan ore ini kita harus mengupas batuan penutup di sekitarnya, kita sebut sebagai overburden. Nah, overburden ini juga mengandung batuan sulfida yang bisa berpotensi membentuk air asam tambang. Jadi batuan sulfida ini kalau bereaksi dengan udara dan bereaksi dengan air, dia akan membentuk air asam. Nah, tentunya karena airnya asam bisa memberikan dampak pada lingkungan ya, kepada biota, kepada tanaman dan sebagainya.
Yang kami lakukan adalah kita melakukan capping 5 meter dengan batu kapur untuk mengurangi intrusi udara, dan juga kalaupun ada intrusi air, dia akan melewati batuan-batuan kapur yang relatif basah, kemudian pH-nya meningkat sehingga pada saat memasuki daerah yang mengandung sulfida tinggi, ya, batuan sulfida, dia akan menetralkan yang tadinya mungkin 4 atau 5 menjadi 7, ya, karena pada saat melalui batuan kapur itu pH-nya bisa 12 atau 13. Kemudian yang penting juga adalah di pasal 96, ya, dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK. IUPK ini kalau Freeport itu mendapatkan IUPK, ya, izin usaha pertambangan khusus. Pada saat divestasi tahun 2018 kita mendapatkan IUPK. Ini mengganti kontrak karya. Jadi sebelumnya itu kalau pertambangan itu kontrak karya, sekarang itu IUPK secara aturan. Yang dulunya itu kontrak karya itu ditandatangani langsung oleh Presiden, kalau nggak salah, ya, IUPK ini ditandatangani oleh ESDM. Nah, sekarang pemilik Freeport itu 51% itu milik pemerintah, 51,2% itu dimiliki oleh Inalum atau Main ID yang notabene adalah BUMN, dan keuntungannya nanti juga diberikan kepada negara. Jadi kalau dibilang bahwa divestasi ini tidak benar dilakukan, ini salah, ya, karena memang benar-benar 51,2% ini sekarang sahamnya dimiliki oleh Main ID. Oleh karena itu Pak Presiden tadi, Pak Sudarno, ya, sempat sampaikan, Pak Presiden minggu lalu sempat datang ke Freeport untuk melakukan kunjungan dan melakukan peresmian kegiatan 5G mining. Terkait pengawasan, ada PP khusus yang nomor 55 2010 pasal 28, ini pembinaan dan pengawasan. Ini dilakukan oleh Kementerian Energi dan ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral, ya. Kemudian untuk peraturan pemerintah 78 tahun 2010 ini terkait dengan reklamasi dan pasca tambang, poinnya adalah perlindungan kualitas air tanah, menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat, perlindungan keanekaragaman hayati, dan juga perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, tanah, dan udara. Terkait PP 21 tahun 2022 pasti sudah dipelajari karena jadi teknik lingkungan pasti ini harus ngelotok di sini, ya, memang harus dipelajari betul-betul. Memang bukunya cukup tebal, saya sendiri baca sekali aja masih banyak yang harus saya pelajari lagi untuk bisa memahami. Jadi ini memang menggabungkan dari banyak peraturan sebelumnya, ya. Ada persetujuan lingkungan di bab 2, kemudian bab 3 ini perlindungan dan pengelolaan mutu air, bab 4 ini perlindungan dan pengelolaan mutu udara, bab 5 perlindungan dan pengelolaan mutu laut, bab 6 ini pengendalian kerusakan lingkungan hidup, bab 7 pengelolaan limbah B3 dan non B3, kemudian selanjutnya ada dana penjaminan, sistem informasi lingkungan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, dan ketentuan peralihan. Nah, terkait reklamasi tambang, secara umum konsepnya adalah begini. Jadi perusahaan tambang setiap 5 tahun sekali dia harus menyusun rencana reklamasi 5 tahunan. Nah, di reklamasi 5 tahunan itu dibuat rencana pembukaan lahannya berapa, kemudian yang akan direklamasi berapa luasnya, kemudian penyiapan lahan itu metodenya seperti apa, kemudian biayanya berapa. Nah, kemudian dia akan dievaluasi oleh ESDM. Kemudian ESDM setelah melakukan evaluasi akan memberikan persetujuan. Nah, begitu persetujuannya sudah didapatkan, perusahaan harus menjaminkan uang sesuai dengan alokasi yang sudah
dimasukkan ke dalam rencana reklamasi 5 tahun. Misalnya aja PT Freeport Indonesia itu setiap tahun biaya reklamasi itu sekitar rata-rata 5 juta dolar atau berapa? 70 miliar ya, 70 miliar. Nah, itu harus dijaminkan di bank. Dijaminkan di bank. Kemudian tahun berikutnya SDM akan datang untuk melakukan evaluasi apakah sudah dilakukan sesuai dengan rencana atau tidak. Kalau misalnya reklamasi itu sudah dilakukan 100% mencapai target, setidaknya 60% itu dananya bisa dirilis. Ya. Jadi 60% dari 5 juta sudah bisa dicairkan untuk diambil alih oleh perusahaan. Jadi memang perusahaan harus spend uang dua kali ya. Satu dijaminkan, satu lagi untuk operasional. Nah, yang dijaminkan ini bisa dirilis setelah 60% ya, itu setelah kegiatan bisa dilakukan sesuai rencana. Nah, 40%-nya lagi itu butuh waktu. Itu tergantung dari pertumbuhan tanamannya ya. Kalau pertumbuhan tanamannya cepat, bisa 5 tahun, 6 tahun. Tapi kalau kami misalnya di Grasberg, di mana ketinggiannya itu 4.200, itu butuh waktu 10-15 tahun sampai 100% itu dirilis. Karena butuh waktu untuk mencapai misalnya penutupan tajuk atau cover ya, persen cover gitu. Karena kebanyakan rumput-rumput ya seperti ini. Nah, itu setelah disetujui, kemudian upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah penyiapan lahan, kemudian mulai pengumpulan benih, pembuatan kompos, nursery, penanaman. Kemudian di tempat kami ada namanya hydroseeding ya, tabur semprot menggunakan mesin yang bisa mempunyai kemampuan untuk menyemprot ya, menyemprot. Jadi yang kita masukkan dalam tangki itu air, kemudian ada benih, ada pupuk, kemudian ada mulsa supaya benihnya itu bisa menempel di batuan. Kemudian kita semprotkan di lereng-lereng. Nah, setelah itu akan dilakukan pemeliharaan dan pemantauan dan dilakukan audit oleh SDM setiap tahun sekali. Untuk dampak kegiatan tambang, secara umum memang tambang ini pasti akan mempengaruhi bentang alam. Pasti akan terjadi perubahan bentang alam karena kan nambang itu kan permukaan bumi yang kita ambil ya. Jadi kita ambil, kemudian galiannya itu kita olah. Nah, di PT Freeport Indonesia ini sekarang semuanya sudah bawah tanah. Jadi kalau tambang terbuka ini sebelum kita mendapatkan ore-nya, itu kita harus kupas sekitarnya untuk mendapatkan bijinya yang di tengah-tengah itu. Nah, kupasannya tadi itu yang kita sebut overburden. Yang kita tempatkan, kemudian kita tutup dengan limestone 5 meter, kemudian kita lakukan penanaman. Karena tidak ada topsoil, kita pakai fine material dari batu kapur, setebal 20-30 cm, kemudian kita lakukan penanaman. Nah, kalau di tailing di bawah ada areal-areal yang sudah tidak digunakan lagi untuk pengendapan, kita kelola, kita tanami, ada juga yang kita gunakan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, untuk mendemonstrasikan bahwa tailing ini kita bisa kelola dan menjadi kita jadikan lahan produktif ya. Kemudian yang dampak berikutnya adalah penurunan kualitas air tanah ya, air permukaan, kemudian ada air asam tambang, ada erosi, ada sedimentasi, kemudian ada potensi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Saya akan memberikan beberapa contoh yang kami lakukan di PT Freeport Indonesia. Mungkin saya mulai dulu, mungkin banyak juga yang belum terlalu kenal dengan Freeport, jadi kami beroperasi di bagian selatan Papua, di Kabupaten Mimika. Tadinya masuk ke Provinsi Papua, tapi beberapa bulan lalu sudah diputuskan ada 3 provinsi dari Provinsi Papua ini. Jadi Papua dipecah menjadi 3 provinsi, ada Papua Tengah, Mimika masuk di Papua Tengah, kemudian ada Papua Selatan, kemudian ada Papua Pegunungan Tengah. Ya. Mimika nanti akan masuk ke Papua Tengah. Luas yang kita kelola itu hanya hampir 10.000 hektar ya, 900
9.946 hektar, sementara pendukungnya itu 100.000 hektar. Kalau kita ngelihat ketinggiannya, kita bisa lihat dari 0 sampai ketinggian 4.200, ini tambang Grasberg-nya di 4.200 ini jaraknya hanya 110 km saja. Jadi 110 km elevasinya berubah ya. Nah, tambangnya di sini, kemudian kegiatan pengolahannya di mill itu di ketinggian 3.000. Kemudian saya sendiri sekarang ada di lowland di daerah sini, dataran rendah kira-kira 40 km dari garis pantai. Jadi kita nambang di 4.200, diproses di 3.000, konsentratnya kita kirimkan ke pelabuhan, di pelabuhan dikeringkan, setelah dikeringkan baru dikapalkan 40% ke Gresik, kemudian dipisahkan tembaga emas peraknya. Di Gresik itu hanya ambil tembaganya, produksi sampingannya adalah slime yang berisi anoda slime ya, yang berisi emas, perak, dan yang lain-lain, kemudian dikirim ke Jepang. Nah, Freeport punya komitmen untuk membangun smelter, akan selesai di 2024. Nantinya semuanya akan diproses di Gresik ya, di Gresik, dipisahkan tembaganya ya. Setelah itu anode slime-nya juga akan diproses di lokasi yang berdekatan. Jadi semuanya akan diolah di dalam negeri. Secara ekosistemnya sangat lengkap ya, dari coastal ya, coastal ini mangrove sama hutan rawa, kemudian ada hutan hujan tropis, kemudian ada namanya heath forest atau hutan kerangas, kemudian ada mountain forest, ada subalpin, kemudian ada alpin, kemudian ada nival zone. Nival ini di gunung es. Jadi sekarang masih ada esnya, tapi karena pemanasan global diperkirakan es ini akan hilang di 2024-2025. Sementara kalau pengelolaan tailingnya, tadinya di Grasberg ini kita kelola batuan penutupnya ya, tapi sekarang sudah full underground, jadi dampak di permukaannya sudah tidak ada, jadi dampaknya sekarang hanya pengendapan tailing saja. Jadi dari underground mine ini kemudian dikirimkan ke konsentrat, jadi di situ dihancurkan, digerus, kemudian pakai proses flotasi yang berbasis kimia, ya fisika ya, jadi bukan kimia, kita tidak pakai sianida, tidak pakai merkuri, tapi dilakukan proses flotasi, jadi dibuat logam-logam itu hidrofobik, tidak suka dengan air, jadi pakai reagen alkohol, kemudian dibuat dilakukan aerasi di situ, kemudian logam-logam berharganya akan mengapung. Setelah itu akan diambil, hanya 3-5% saja yang diambil, sisanya akan mengalir ke laut. Sisanya akan dikelola, dialirkan ke dataran rendah, kemudian diendapkan di areal namanya Modified Aqua Deposition Area, kemudian sisanya akan mengalir ke laut. Ini adalah cara produksi. Kalau ini teksnya kelihatan ya? Saya nggak tahu ini ngilangnya gimana ya. Oke. Ini adalah dari sisi produksi. Dulu Freeport awal-awal itu produksinya hanya 4.000 ton per hari ya, tapi kemudian meningkat terus. Ini adalah dulu pada saat nambangnya di Esberg namanya, cadangan bijinya itu di Esberg. Kemudian ketemu Grasberg di akhir 80-an, kemudian dimulai kontrak karya kedua, kemudian produksinya bisa meningkat dengan tajam. Tadinya kita tidak tahu ada cadangan Grasberg ya, hanya Esberg saja. Begitu ketemu cadangan Grasberg yang cadangannya bisa 3 miliar ton, akhirnya produksi bisa meningkat, rekornya adalah 238.000 ton per hari. Saat ini kisarannya sekitar 152.000, dan kalau yang warna ini, jadi kita sudah mulai dengan tambang bawah tanah ya di 2019-2020.
Sekarang kisarannya 152. Tahun depan produksinya akan meningkat menjadi 200-an ribu ton per hari. Ini secara planningnya, jadi kontrak karyanya Freeport ini akan berakhir di 2041, tapi cadangannya sendiri bisa sampai 2052. Bahkan kalau misalnya kita mau lakukan eksplorasi lagi, kemungkinan bisa kita tambang sampai 2070. Ini adalah sistem pengelolaan tailingnya. Jadi tailing dialirkan dari mil melalui sistem sungai ke dataran rendah. Di dataran rendah ini akan dibatasi oleh tanggul timur, kemudian tanggul barat. Tailing akan mengendap di sini, dan berdasarkan AMDAL, 50% ini akan mengalir ke muara dan laut. Dan 50% akan terendapkan di area yang namanya kita sebut sebagai Modified Aqua Deposition Area. Ini adalah prediksi di AMDAL yang disetujui oleh KLHK pada tahun 97, di mana 50% ini akan terendapkan dan 50% lagi mengalir ke muara dan laut. Di RKL ada prediksi bahwa akan terjadi pengendapan di daerah muara, tetapi pengendapan ini akan cepat dikolonisasi oleh mangrove. Kemudian kami juga melakukan ecological risk assessment tahun 98 sampai 2001. Di situ juga diprediksi akan terjadi pendangkalan di muara Aqua, kemudian dampak terbesar terjadi pada bentos, tapi pemulihan akan bisa terjadi secara cepat. Kemudian konsentrasi partikel dan makanan, air, serta tailing berada pada risiko yang rendah terhadap kesehatan manusia. Program pengelolaan pesisir yang dilakukan, yang pertama di MOD adanya sendiri ada beberapa upaya yang kami lakukan, misalnya pemeliharaan tanggul. Kami menggelontorkan uang atau membudgetkan 1 tahun itu kira-kira 1 triliun untuk mengelola tanggul. Jadi meninggikan tanggul, memastikan bahwa tanggul ini bisa tahan meskipun terjadi banjir ya, banjir 100 tahunan ya. Jadi desainnya itu kita kontrol dengan baik, kemudian dilakukan QC untuk memastikan bahwa tanggul ini cukup kuat untuk mengantisipasi banjir. Kemudian juga ada freeboard ya, freeboardnya itu kita buat 1,5 meter, jadi 1,5 meter dari permukaan tailing yang paling tinggi. Jadi kita pastikan bahwa tanggul yang ada di kanan dan kiri ini aman. Kemudian juga ada upaya-upaya untuk pengendapan tailing di sana. Kita punya swarm excavator untuk menggali kanal-kanal sehingga tailingnya menjadi seed flow ya. Kalau menyebar merata, otomatis velocity-nya kita bisa turunkan sehingga terjadi pengendapan di situ. Kalau alirannya terlalu cepat, otomatis kan tidak punya kesempatan untuk partikel-partikel itu bisa mengendap. Ya saya rasa sudah dipelajari juga pada saat adik-adik mempelajari terkait dengan instalasi pengolahan air limbah ya. Kemudian ada juga namanya tailing roadmap yang disetujui oleh atau dikeluarkan oleh KLHK terkait dengan pengelolaan tailing. Kami diminta untuk melakukan kajian-kajian misalnya bagaimana membangun cross levee. Tapi setelah dikaji, ternyata untuk membangun tanggul melintang ini biayanya 264 triliun. Untuk tanggul melintangnya sendiri itu 30 triliun, tetapi untuk meninggikan kanan kiri kan dibutuhkan upaya juga dan biayanya juga cukup mahal. Jadi sekarang lagi diskusi dengan KLHK kira-kira metode apa metode lain yang kira-kira bisa kita implementasikan di PT FI. Kemudian juga kita memperbanyak pemanfaatan tailing. Tailing sudah kita pakai untuk kegiatan infrastruktur, misalnya aja bikin jembatan, bikin paving block, bikin jalan. Cukup banyak jalan-jalan di Timika ini, beberapa puluh kilometer yang kita bangun dengan menggunakan tailing. Kemudian ada beberapa bangunan ya,
rumah bupati, misalnya kantor bupati, kita bangun dengan tailing. Untuk wilayah pesisir kita lakukan dengan kegiatan penanaman mangrove. Ini adalah kegiatan penanaman mangrove yang kita lakukan. Kita sudah mulai di tahun 2005. Tujuannya adalah mempercepat kolonisasi mangrove ya. Kita bisa lihat di sini kegiatan yang dilakukan oleh kontraktor-kontraktor lokal. Ini adalah masyarakat Kamoro yang kita libatkan dalam kegiatan penanaman mangrove. Kita menggunakan 7 jenis, tapi paling banyak kita pakai itu Rhizopora mucronata karena cukup mudah untuk dipanen ya. Kita tinggal panen dari pinggir-pinggir sungai, kita tancap, kemudian kita tancapkan propagul ya. Buah mangrove namanya propagul ya. Kita tancapkan dengan jarak 2 meter 2 meter. Dalam beberapa tahun sudah bisa jadi seperti ini ya. Ini kira-kira 3 tahun 4 tahunan. Secara total kita sudah tanam 500 hektar, tetapi kolonisasi alami juga terjadi di situ. Total termasuk dengan kolonisasi alami sudah terbentuk hutan mangrove baru kira-kira 2.000 hektar. Ini adalah pada saat awal-awal ya kita tanam di tahun 2008-an kira-kira ya. Ini adalah kegiatan pemantauan yang dilakukan. Ini adalah arealnya. Jadi ini adalah muara Aikwa di mana sebagian tiling mengalir ke sini, terutama yang partikel halus. Dan tiling ini membentuk daratan-daratan baru ya seperti ini. Kemudian kita lakukan penanaman. Pulau ini tadinya tidak ada, kemudian karena ada pengendapan tiling terjadi daratan baru. Kemudian daratan baru itu kita mulai dengan kegiatan penanaman mangrove. Mungkin ini contoh yang lebih jelas ya. Ini 2006 kita sebut sebagai Y Island atau Pulau Tengah. Ini bahasa Kamoro. 2008 sudah seperti ini. 2021 ini sudah membentuk delta-delta hutan-hutan mangrove yang baru. Ini arah selatan ya, arah selatan. Lokasinya kira-kira di sini. Kalau dari dekat bisa kelihatan ini garis-garisnya, ini juga kelihatan garis-garisnya ya. Jadi ini tadinya kita tanami, tapi secara natural juga kemudian tumbuh di sekitarnya ya. Misalnya awalnya kita tanam dengan satu jenis Rhizopora mucronata, tapi ternyata jenis-jenis yang lain seperti Avicennia, Suneracia itu bisa tumbuh juga di situ. Jadi alam melakukan seleksinya, kemudian vegetasi mangrove yang memang cocok di situ yang akan menjadi dominan ya. Nah, ke depan kita akan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan sedimentasi. Kita mau membuat namanya T-groin atau estuary structure ya dengan bambu. Tujuannya adalah melakukan trapping sedimen, sedimen tailing kita trap di situ. Begitu daratannya terbentuk, kemudian kita bisa tanami dengan mangrove. Target kita adalah membuat hutan mangrove baru seluas 4.000 hektar di tahun 2030. Ini adalah contoh ya, tadi Y Island ini 2008 kita baru tanam awal-awal masih belum kelihatan. Ini 2018 sudah jadi seperti ini, jadi hutan mangrove baru. Jadi ini bukan program reboisasi atau restorasi, tapi lebih ke assisted mangrove colonization ya. Ini ada video, mungkin saya bisa tunjukkan ya sebentar. Tiling yang dihasilkan dari kegiatan operasional PT FI merupakan batuan mineral halus yang tersisa setelah mineral yang memiliki nilai ekonomis dipisahkan dari biji. Sistem pengelolaan tiling PT FI mencakup pengaliran tiling dari pabrik
pengolahan biji di daerah dataran tinggi, melalui sistem sungai menuju ke daerah pengendapan yang luas di dataran rendah, yang disebut sebagai MOD ADA, atau Modified Aqua Deposition Area. MOD ADA mempunyai luas 23.000 hektar, yang dibatasi oleh tanggul di sebelah barat dan timur, yang masing-masing panjangnya sekitar 50 km. Berdasarkan dokumen AMDAL 300K tahun 1997, diprediksi bahwa pada akhir masa tambang, 50% tiling akan mengendap di MOD ADA, dan sisanya akan mengalir ke muara dan laut. Tiling yang mengalir ke muara akan menyebabkan terjadinya pendangkalan. Berdasarkan data tahun 2020, telah terbentuk daratan baru atau tanah timbul seluas 3.500 hektar dan kawasan hutan mangrove baru seluas 1.152 hektar. Sejak tahun 2004, PT Freeport Indonesia telah melakukan penanaman mangrove di daratan-daratan baru yang terbentuk dari sedimentasi tiling. Tujuannya adalah untuk mempercepat kolonisasi tanaman mangrove yang tumbuh secara alami. Salah satu pulau baru yang terbentuk dari sedimentasi di muara Sungai Aikwa adalah Pulau Wai yang berada di tengah-tengah muara Aikwa. Luasan Pulau Wai saat ini sudah lebih dari 1.000 hektar yang menjadi kawasan hutan mangrove yang baru. Sampai tahun 2022, total luasan tanah timbul yang sudah ditanami oleh mangrove adalah seluas lebih dari 450 hektar. Setiap tahun, PT FI menanam setidaknya seluas 50 hektar. Pengendapan tiling di daerah pesisir muara Aikwa, selain telah menambah luasan daratan, juga terbukti telah membentuk habitat mangrove baru yang nantinya bisa memberikan banyak manfaat. Di antaranya, habitat baru untuk biota akuatik seperti udang, ikan, kepiting, dan kerang. Hutan mangrove sebagai penyerap karbon, sehingga bisa berkontribusi untuk mengurangi pemanasan global. Masyarakat lokal mendapatkan manfaat dengan memanen produk perikanan dari hutan mangrove, terutama kepiting, kerang, dan siput. Kawasan hutan mangrove bisa dimanfaatkan sebagai ekowisata. Daratan baru yang terbentuk di masa depan juga bisa digunakan untuk peruntukan lain, misalnya pemukiman, kawasan industri, dan pengembangan wilayah lainnya. Hutan mangrove juga berfungsi untuk meningkatkan pengendapan tiling di kawasan dekat muara Aikwa, sehingga daratan baru yang terbentuk semakin luas dan tiling yang mengalir ke laut semakin berkurang. PT FI terus berkomitmen untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan di wilayah pesisir dengan terus melanjutkan upaya penanaman mangrove serta upaya-upaya pengelolaan lingkungan lainnya. PT FI juga akan bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah, dan semua pihak terkait, sehingga upaya-upaya yang dilakukan bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi generasi yang akan datang. Tadi saya sebutkan ada dampak terhadap sedimentasi, dan berdasarkan dokumen AMDAL, sedimentasi ini menimbulkan gangguan terhadap transportasi masyarakat, sehingga kami melakukan beberapa upaya untuk memitigasi, ya, salah satunya dengan memberikan bantuan transportasi kepada masyarakat, baik itu bus, boat, kemudian kita mendirikan koperasi yang bisa kita manfaatkan untuk membeli produk-produk dari masyarakat. Kemudian kita juga menjual barang-barang kepada masyarakat. Jadi masyarakat tanpa harus pergi ke kota sudah bisa menjual produk perikanan atau produk perkebunan. Kemudian dari hasil atau uang yang mereka dapatkan, mereka bisa membeli kebutuhan mereka sehari-hari.
Ini hanya sekilas saja program kita lakukan. Jadi kita ada program transportasi bus darat, kemudian ada program transportasi di laut. Kemudian salah satu program yang penting adalah kegiatan pemantauan lingkungan, ya karena tailing kami itu mengalir ke laut, jadi banyak sekali kegiatan pemantauan yang kita lakukan untuk memastikan dampak terhadap pengendapan tailing ini, dampak karena pengendapan tailing terhadap lingkungan ini kita bisa minimalkan. Paling tidak, kalaupun ada, kita bisa prediksi apa saja dampaknya sehingga kita bisa melakukan mitigasi atau pengelolaan untuk meminimalkan dampak yang terjadi. Jadi pemantauan yang kami lakukan ada biota air, nekton, plankton, bentos, vertebrata, kemudian kandungan logam pada jaringan biota, karena pasti ada pertanyaan bahwa ini tailing ini kan kalau berdasarkan klasifikasi di PP 22 tahun 2001 itu masuk ke B3. Tapi B3 di situ itu karena volumenya yang terlalu besar. Kami sudah melakukan PCLP, LD50, LC50, bahkan subchronic test ya. Kemudian karakteristik test semua tidak menunjukkan bahwa tailing ini merupakan material B3. Isunya lebih banyak ke arah TSS atau karena volume yang sangat besar ya. Kita memproduksi sampai 200.000 ton per hari. Dan 97%-nya menjadi tailing. Kemudian juga ada pemantauan geokimia, oceanografi, bathymetri, laju sedimentasi, citra satelit kita gunakan untuk memantau perubahan lahan. Kemudian ada kualitas air muara dan laut. Toksikologi juga kita lakukan ya, LD50, LC50, baik freshwater biota maupun estuary. Yang barcode itu kan. Kami mempunyai kantor di daerah pelabuhan, nih kantornya baru saja dibangun. Kami juga punya kapal cukup banyak, nih adalah kapal yang kita pakai untuk kegiatan laut. Dan ada juga kapal ukuran sedang yang kita pakai untuk kegiatan pemantauan di daerah laut dan muara. Kemudian benar ada bot-bot kecil yang kita gunakan juga untuk kegiatan pemantauan. Ini adalah alat-alat yang kita gunakan untuk memantau nekton dan plankton ya. Gillnet, ini ikan yang paling populer di sini, ikan baramundi atau kakap putih, banyak kita temukan di sini. Ini adalah peralatan pengambilan contoh uji air dan survei bathymetri. Ini untuk ngambil sedimen. Kemudian kami juga melakukan pemantauan mangrove. S3 saya kebetulan tentang mangrove. Ada hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Jadi sekarang di perusahaan-perusahaan tambang, itu asosiasi tambang itu punya komitmen untuk ultimate goal-nya itu adalah no net loss. Ya. Jadi tidak ada kehilangan biodiversity. Nah, hierarki yang kita lakukan yang pertama adalah kalau kita bisa avoid ya, kita bisa hindari supaya dampak itu tidak terjadi itu yang pertama kali akan kita Mas Gesang, maaf mic-nya itu mau mute. Halo, Pak Gesang, itu mic-nya. Oke. Sudah ya? Coba saya share lagi. Ya sudah. Ya, upaya yang kita lakukan yang pertama adalah no net loss ya. Jadi ini merupakan komitmen perusahaan-perusahaan tambang bagaimana at the end ini tidak ada loss terhadap biodiversity. Upaya yang pertama yang kita lakukan adalah avoid, kemudian minimize. Kalau minimize tidak bisa berarti restore. Tapi kalau restore pun tidak bisa, kita offset. Misalnya saja
kita menggunakan satu kawasan, tapi kawasan ini pasti akan rusak. Jadi yang kita lakukan adalah kita misalnya dia merehabilitasi di area lain. Dan mekanisme itu kalau di KLHK itu namanya IPPKH ya, izin pemanfaatan IPPKH, kawasan hutan ya. Izin pemanfaatan kawasan hutan. Jadi PPKH ini misalnya aja kami menggunakan area di dataran tinggi di hutan lindung itu 3.800 hektar. Kemudian kami punya kewajiban untuk melakukan kegiatan reklamasi seluas areal yang kita gunakan. Jadi akhirnya kami mendapatkan areal di Jayapura seluas 3.800 hektar yang nantinya kita akan rehabilitasi. Sekarang lagi progres untuk melakukan itu. Di samping itu kita juga memberikan PNBP, membayar PNBP kepada pemerintah. Jadi itu salah satu mekanisme untuk offset. At the end sebetulnya begitu areal ini sudah tidak kita gunakan, otomatis nanti Freeport punya kewajiban untuk melakukan rehabilitasi areal yang kita tidak gunakan. Jadi bisa jadi pada saat akhirnya setelah tambang selesai ada net gain ya. Jadi kita sudah melakukan rehabilitasi di tempat lain, kemudian yang ada yang kita pakai sekarang ini kita nanti rehabilitasi, jadi secara biodiversity akan meningkat. Yang terakhir mungkin ini adalah salah satu approach yang kita bisa gunakan untuk pengelolaan di daerah pesisir, terutama untuk mangrove ya. Targetnya adalah bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan secara sustainable. Yang pertama adalah preserve forest diversity, yang bisa dilakukan adalah bagi pemerintah untuk menetapkan kawasan-kawasan lindung misalnya ya. Ada areal-areal yang memang diproteksi, tidak boleh dilakukan apapun. Di selatan Papua ini, terutama di Mimika ini, beberapa kawasan mangrove sudah ditetapkan sebagai hutan lindung. Nah ini kita proteksi. Jadi kalau misalnya hutan lindung mau digunakan harus pakai mekanisme IPPKH tadi. Baru nanti boleh digunakan. Kemudian kalau misalnya ada areal-areal yang sudah rusak, yang seperti yang Freeport lakukan untuk reklamasi adalah kita melakukan restorasi, reklamasi, rehabilitasi, dan sebagainya. Nah, yang paling penting adalah keterlibatan masyarakat. Jadi masyarakat tuh perlu kita libatkan untuk membuat keputusan misalnya jenis tanaman yang akan kita tanam ya. Ini yang kita lakukan di Jayapura. Jadi di Jayapura kita begitu mendapatkan lahan, kita komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat tuh pengennya ditanam apa? Mungkin tanam tanaman hutan, tapi mereka pengen mungkin tanaman buah-buahan, tanaman pinang dan sebagainya. Kemudian juga kita perlu menghormati kalau misalnya ada daerah-daerah yang sakral gitu ya, kita perlu hindari ya, kita perlu negosiasi dengan masyarakat. Kemudian masyarakat akan dilibatkan dalam kegiatan. Jadi kita tidak datangkan kontraktor dari luar misalnya, tapi masyarakat sendiri yang akan menanam, mereka yang akan memelihara, nanti ke depan masyarakat yang bisa mendapatkan hasil dari situ. Dan yang paling penting adalah bagaimana partisipasi dari government ya. Kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, otomatis juga pekerjaan kita lakukan akan sia-sia. Mungkin itu yang bisa saya share. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Badrus. Silakan. Terima kasih sekali atas sharing ilmunya, Pak Gesang. Baik, dari teman-teman, kalau ada pertanyaan yang di chat, ini sebentar, di chat belum ada ya. Baik, yang mau raise hand mungkin langsung silakan bertanya ke Pak Gesang. Silakan teman-teman. Ya, silakan Pak Arya, monggo. Langsung saja. Ya, terima kasih Pak Gesang, Pak Badrus. Tahun ini kita ada kegiatan HERUND Pak Badrus untuk penyelidikan soil drone kontaminan gitu ya, di daerah Sorong seperti itu Pak. Jadi kita menyelidiki kondisi tanah dan air tanah
itu mungkin agak unik nih Pak. Mungkin kita juga butuh sharing Pak. Di sini kita melakukan pengambilan sampel tanah maupun air tanah itu beberapa titik itu ternyata kandungan air tanahnya itu logam beratnya itu sudah melebihi dari baku mutu gitu Pak. Misal kromium melebihi 0,05 mg per liter, arsenik melebihi 0,01. Ini kondisi yang alami seperti itu Pak. Bahkan di tanahnya juga kita lihat kondisinya itu juga melebihi dari yang ada di peraturan gitu. Kita menggunakan PP 101 2014. Jadi arseniknya di tanah itu hampir di semua lokasi itu lebih dari 20 gram per kilogram. Walaupun naiknya lebih agak lebih tinggi sedikit gitu. Nah ini kita belum menjumpai gitu kondisi ini di berbagai lokasi lain yang kita pernah sampel gitu. Kenapa kok logam beratnya itu di tanah existing itu juga sudah tinggi gitu. Padahal di sana nggak ada aktivitas pertambangan, hanya untuk baseline environment seperti itu Pak. Nah ini mungkin mohon sharingnya. Ini kita lakukan, jadi kita mengebor tanah di kedalaman 2 meter, kemudian kita coring gitu, kemudian kita ujikan labnya, baik air tanah dan tanah itu memiliki korelasi yang menurut saya cukup unik. Ini mungkin yang pertama Pak Kisang. Kemudian yang ini 2 pertanyaan saja. Yang kedua adalah terkait pendangkalan dari sungai tadi, artinya reklamasi yang dilakukan itu lebih ke revegetasi. Nah, terkait bagaimana caranya mengatur alur air tersebut, ya, alur aliran sungai tersebut, di mana banyak area yang terkena pendangkalan, artinya secara hidrodinamika sungai itu mungkin akan meningkatkan potensi banjir. Nah, apakah memang ada pengendalian banjir dari hulunya, ataukah memang ada flood plan yang akan meluas seperti itu, Pak? Ini mohon informasinya. Terima kasih, Pak Kisan. Pak Badrus, saya langsung jawab atau bagaimana? Iya, langsung mawon. Oh ya, oke, baik. Maria, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terkait air tanah, kami di sini juga ngalami juga Pak. Jadi ada beberapa lokasi di mana besi ya, besi dan mangan di sini memang ya, besi dan mangan itu cukup tinggi secara alami. Padahal ini jauh dari operasi perusahaan. Jadi pada saat kita mengumpulkan background information ya, kita ngambil sampel, ternyata di SPSP ini ada beberapa lokasi yang besinya sama mangannya tinggi. Nah ini memang tergantung karakteristik dari tanah tersebut ya. Kebetulan di Mimika ini dulunya ini kan tanah-tanah rawa gitu ya. Tanah-tanah rawa otomatis di masa lalu itu terjadi pengendapan. Mungkin erosi dari atas, erosinya itu mengikis batuan-batuan yang ada di gunung. Yang dulu kan kalau di Mimika ini atau Papua ini itu kan ada tumbukan 2 lempeng ya, lempeng Australia sama lempeng Pasifik bertumbukan, kemudian terjadi intrusi logam-logam mineral ya. Nah, pada saat hujan, kemudian pelapukan, kemudian hujan, terjadi erosi, kemudian erosi itu terbawa air, kemudian mengendap di dataran rendah ya. Tapi mungkin waktu berjalan terjadi perubahan aliran yang tadinya tempat rawa-rawa atau tempat pengendapan ya, kemudian berpindah lagi, akhirnya yang lama itu kemudian semakin tinggi karena ada vegetasi, kemudian ya mulai didiami oleh masyarakat. Nah di situ mulai kita bisa temukan. Jadi bisa jadi itu karena proses geologi juga sih Pak ya. Jadi mungkin di masa lalu ribuan tahun yang lalu mungkin itu tempat deposisi apa ya, sedimen gitu ya, deposisi sedimen sehingga terjadi apa ya, peningkatan logam-logam di situ. Tapi itu secara alami sih Pak ya. Kalau kita melihat ada satu buku yang berisi histori terkait logam-logam itu, kita bisa melihat itu secara lengkap itu. Kalau secara histori itu di bumi itu kisaran logam tertentu itu kisarannya berapa gitu ya. Ya memang menarik sih Pak. Ini tergantung dari struktur geologinya secara geologinya. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan yang bagus ya. Flood plain-nya tentu saja memang dengan adanya pengendapan itu akan menyebar ya, menyebarnya. Yang kami lakukan, kami terus meninggikan tanggul Pak. Tanggul 2 sisi ini tinggikan terus mengikuti
pengendapan tiling itu. Jadi kita tidak serta-merta langsung tinggikan pada dengan level yang tertinggi ya. Saat ini kisarannya 8 meter, tapi ke depan 2041 itu kisarannya rata-rata itu akan menjadi 12 meter. Nah, kita tinggikan itu secara berkala. Jadi kita pastikan meskipun ada banjir besar, tanggul kanan kiri ini tetap kuat dan juga tidak terjadi air limpasan keluar dari tanggul. Nah, di bagian dalamnya sendiri kita membuat channeling, Pak. Channeling untuk membuat seed flow ya, jadi supaya flow-nya itu menyebar. Kami punya 6 unit ekskavator, Pak. Ekskavator yang fungsinya untuk itu mengalirkan aliran. Karena bisa jadi itu ada beberapa aliran yang lama-lama akan tinggi karena terbentuk natural levee ya, tanggul alami. Jadi sehingga menghalangi air untuk masuk ke lokasi-lokasi yang rendah. Makanya yang kita lakukan, kita buka supaya aliran air itu tetap mengalir ke tempat yang rendah sehingga pengendapannya itu bisa merata. Begitu jawaban dari saya, Pak Arya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya silakan kalau ada yang bertanya dari teman-teman. Ya, saya mau tanya ini Pak Gesang, cara dari penambang proses pertambangan itu sampai tailingnya ngalir sampai ke muara itu berapa kilo ya? Mute, kondisinya mute. Mic-nya dinyalakan. Ya, jarak dari garis pantai ke tambangnya itu sekitar 110 km. Tapi pemrosesan tailingnya itu, pemrosesan bijihnya itu di mil 74. Ya kira-kira 100 km lah. Iya. Baik, ya silakan. Oh ya, untuk tadi pemantauan toksik dilakukan di muara juga ya, rutin itu. Ya, Pak Badrus. Jadi yang kita lakukan untuk toksikologi, kita ngambil sampel tailing, kemudian kita gunakan biota-biota tertentu ya. Ada udang, ada ikan air tawar, ikan air payau, udang air tawar, udang air payau. Kemudian kita juga ada namanya amphipods ya. Amphipods atau apa ya? Biota yang hidup di sedimen ya. Krustasea sebetulnya. Kita ambil kecil-kecil ya, kemudian kita tes dengan menggunakan sedimen. Nah, kita juga ada uji coba yang pernah kita lakukan kerjasama dengan LIPI. Kita ambil sampel tailing, kemudian kita tempatkan di lokasi yang tidak terpengaruh oleh tailing ya, lokasi kontrol begitu. Kemudian kita pantau, jadi ada sedimen yang diambil dari lokasi situ, kemudian ada sedimen yang diambil dari tailing, kita taruh di peralon, kita masukkan ke dalam air di kedalaman 3-4 meter. Kemudian setelah 3 bulan kita pantau apakah terjadi recruitment bentos. Nah, ternyata dalam 3 bulan antara sedimen tailing sama sedimen non tailing ini sama-sama terjadi recruitment bentos ya di situ. Jadi menunjukkan bahwa sebetulnya toxicity dari tailing ini rendah. Ikan-ikan yang kita ambil dari tailing, kita pantau logam beratnya semuanya di bawah threshold limit ya, masih memenuhi baku mutu untuk Dirjen POM. Jadi tidak ada masalah untuk dikonsumsi. Masyarakat Kamoro ini, kalau di sini kan yang di pantai ini namanya masyarakat Kamoro ya. Mereka sudah mengkonsumsi mungkin sebagian ikan dari lokasi yang terkena dampak tailing. Dan Freeport sudah beroperasi 55 tahun ya, tapi sampai sekarang dari sisi human health kita tidak melihat ada indikasi bahwa masyarakat ini ada gejala-gejala kesehatan yang terkait dengan tailing. Jadi gejala kesehatan ini umumnya malaria, TBC ya, malaria dan TBC sih majority. Tapi tidak ada yang penyakit-penyakit kronik yang disebabkan oleh tailing. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, ini dari chat ya. Itu ini pertanyaan dari Mbak Devia Nur Rohmah ya.
Jadi mau tanya, untuk waktu penanaman mangrove-nya itu dilakukan setiap tahun atau berapa bulan sekali? Ya, terima kasih nih. Pertanyaan yang bagus. Jadi penanaman mangrove ini sangat tergantung pada pasang surut. Ya, ada saat-saat di mana air pasang itu terjadi di siang hari. Nah, pada saat itu kita tidak bisa melakukan kegiatan penanaman. Nah, biasanya air surut pada saat siang hari itu terjadi pada bulan-bulan Maret sampai Mei dan juga bulan-bulan September sampai November. Kemudian faktor kedua adalah ketersediaan benih. Jadi kita harus menunggu juga musim benih. Nah, musim benih juga paling banyak itu terjadi di bulan September Oktober untuk Rhizopora mucronata. Jadi kita sesuaikan, kalau pas benihnya lagi banyak kita panen baru kita lakukan penanaman. Jadi memang tidak setiap hari kita lakukan dan tidak setiap bulan juga, dan kita akan sesuaikan dengan tadi pada saat kondisi air surut di siang hari dan pada saat kondisi di mana kita bisa memanen propagul mangrove untuk kita lakukan penanaman. Ya, baik. Tadi saya nyambung juga ini. Jadi tadi kan disampaikan Pak Gesang, produksi per hari itu untuk tambangnya sekitar 200.000 ton ya. Ya, betul. Kemudian 97%-nya menjadi tailing. Ya. Ya, berarti kira-kira itu 194.000 ton per hari storytelling. Ini di Muara berarti ya, di Muara. Nah itu pertumbuhan daratan itu sudah dilakukan pengukuran belum? Jadi pertumbuhan daratan yang di Muara itu per tahun mencapai berapa hektar gitu? Jadi dari 190.000 ton itu tidak semuanya mengalirnya ke muara dan laut. Jadi sekarang ini kira-kira 30% yang mengalir ke muara dan laut. Ya. 70%-nya masih mengendap di yang dataran rendah itu, yang lokasi memang kita dedikasikan untuk pengendapan tailing. Nah, penambahan daratannya ini sangat tergantung juga pada pola gelombang dan arus ya. Rata-rata itu 100 hektaran lah per tahun ya. Kita selalu pantau juga sih, kita pakai data citra satelit, kemudian kita deliniasi, kita bisa hitung daratan-daratan yang baru terbentuk itu berapa hektar. Tapi rata-rata maksimum itu 100 hektar. Kita punya program penanaman itu setidaknya 50 hektar. Jadi kalau 100 hektar, Undip ini luasnya kira-kira 200 hektar gitu. Berarti separuh lahan Undip itu per tahun ya. Ya. Ini nambah daratan buat Indonesia nih supaya semakin dekat ke Australia nanti. Nyambung gitu ya ke Australia, tinggal naik bus. Oke. Baik, silakan, ada yang mau tanya lagi? Silakan, jangan malu-malu ya. Kalau saya ngajar di universitas lain itu biasanya ramai sekali mahasiswa mau bertanya nih. Jangan sampai kalah nih Undip nih. Ya, silakan Pak Darmo dulu ini malah. Ya, ini masih malu-malu betul Pak Gesang. Padahal sudah kita kompor-komporin, tapi ya ini belum ini. Yes, selamat siang Pak Gesang, menarik sekali paparannya ya. Dan ini mungkin juga saya mewakili beberapa pertanyaan mahasiswa ya, kadang menanyakan terkait dengan limbah B3 Pak Gesang ya. Tapi mungkin ini secara umum saja, limbah B3 tadi tidak tidak hanya dari pertambangan, tapi mungkin juga dari PT Freeport kalaupun ada penanganan limbah B3 ya. Kalau beberapa tahun yang lalu, kalau pengolahan limbah B3 itu kan terpusat di Cilengsi gitu Pak Gesang ya. Apakah sekarang ini untuk pengolahan limbah B3 itu apa masih terpusat di Cilengsi, jadi semua limbah B3 termasuk yang dari Papua gitu
harus dikumpulkan, kemudian harus diangkut ke Cilengsi, atau di Papua sudah ada pusat pengolahan limbah B3 yang sudah diberi izin oleh KLHK gitu. Minta informasinya Pak Gesang supaya mahasiswa tahu ternyata limbah B3 ini penangannya lebih ketat gitu peraturannya. Begitu Pak Gesang, matur nuwun. Matur nuwun Pak Darno. Ya sayangnya sekarang itu masih dikelola oleh PPLI ya. Yang saya dapat info ini kan untuk membuka lokasi pengelolaan limbah ini kan butuh biaya yang besar karena lahan itu juga mahal. Kemudian ya prasarannya yang dibutuhkan juga banyak gitu ya, dan biayanya juga cukup besar gitu. Jadi memang sebagian besar limbah-limbah B3 kami itu tetap kirimkan ke PPLI. Tapi ada beberapa limbah lain, misalnya baterai bekas ini kan limbah B3 juga. Itu ada beberapa vendor lain lah yang menerima gitu ya. Mereka sudah mendapatkan izin juga dari KLHK. Tapi kalau baterai ini kan memang sesuatu yang bisa dimanfaatkan kembali begitu ya. Mereka juga biasanya gunakan kembali kalau masih bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak bagus itu juga bisa dipreteli gitu ya, dan beberapa komponennya bisa dimanfaatkan kembali. Limbah elektronik tadinya kita kirimkan juga ke PPLI, tapi terakhir kita sudah mendapat penawaran ada perusahaan lain yang bersedia untuk menerima limbah elektronik. Mereka juga mereka akan pisah-pisahkan lagi, dan itu juga bisa mereka jual lagi. Kami juga memproduksi oli bekas. Jadi kan kami punya alat-alat berat ini sangat banyak, pabrik yaitu semua memproduksi oli bekas. Nah, oli bekas ini sempat sebagian kita kirimkan ke penampung di Surabaya, tetapi sebagian besar masih kita kelola. Totalnya 4 juta liter per tahun yang kita kelola. Kita manfaatkan kembali Pak untuk substitusi bahan bakar. Jadi kita gunakan untuk pabrik pengeringan konsentrat. Jadi konsentrat dari biji tadi di mil 74 itu kita alirkan lewat pipa. Moisturnya itu tadinya 30%, kemudian kita keringkan supaya moisturnya itu hanya sekitar 9%. Kalau terlalu kering itu jadi debu, nanti bisa pada saat dikapalkan itu bisa berterbangan ya. Tapi kalau terlalu basah bisa mempengaruhi keseimbangan kapal. Nah, pembakarannya kita pakai oli bekas yang dihasilkan oleh alat-alat berat, kemudian oleh diesel power plant, dan yang lain sebagainya. Kemudian ada satu lagi, kami punya pabrik kapur juga untuk memaintain geochemistry dari tailingnya. Jadi tailingnya ini kita punya kriteria Pak, jadi harus mempunyai kapasitas penetralan asam 1,5 kali lipat. Jadi secara jangka panjang kita pastikan bahwa tailing meskipun mengendap tidak menimbulkan air asam tambang, sehingga kita lakukan kontrol yang ketat ya. Kita pastikan kemampuan penetralan asamnya itu 1,5 kali lipat. Jadi kami buat pabrik kapur, salah satunya tujuannya untuk itu, termasuk juga untuk proses mill juga memang membutuhkan air basah ya, jadi pH 12 atau 11 atau 12. Nah, kita pakai untuk substitusi bahan bakar di pabrik kapur. Nah, memang untuk itu kita harus ada izinnya, Pak. Ada izinnya, kita dapatkan dari KLHK, kemudian kewajiban kita adalah melakukan pemantauan emisi setiap 6 bulan sekali. Ada limbah B3 lain, fly ash ya. Fly ash ini dulunya kan limbah B3 di PP 101 2014. Tapi di PP 22 2001 sudah direvisi, sudah bukan lagi menjadi limbah B3. Tapi kita tetap kelola. Kita campur dengan semen, kemudian kita pakai untuk meninggikan beberapa lahan di area-area pelabuhan ya. Karena pelabuhan kami pada saat king tide itu selalu terendam, jadi kita naikkan, kemudian kita bisa bangun infrastruktur di atasnya. Jadi begitu Pak. Kemudian limbah medis juga sudah ada. Kalau limbah medis kan sebenarnya dikirimkan ke insinerator saja ya. Generatornya otomatis kan sebenarnya investasinya nggak mahal ya, hanya beberapa miliar, dan sudah cukup banyak perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk pengelolaan limbah medis. Limbah medis juga kita kirimkan ke Jawa. Jadi begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Gesang. Jadi ini menginfokan juga ke mahasiswa betapa
ketatnya terkait dengan pengelolaan limbah B3 begitu Pak Gesang, sehingga teman-teman mahasiswa ini yang sekiranya nanti mau mengambil KP, kerja praktek atau magang terkait dengan B3 ini kesempatan untuk mempelajari B3-nya secara ini ya, secara cermat gitu ya. Karena memang tadi yang sampaikan Pak Gesang, saking ketatnya begitu sekarang untuk pengolahan limbah B3 itu baru yang terpusat di Jawa itu ya Pak ya, di PPLI itu ya. Saya kira itu Pak Gesang, terima kasih informasinya juga Pak Gesang. Terima kasih Pak. Ya. Baik, ini dari chat dulu ya, ini nyambung Mbak Devia tadi. Untuk pengendapan tailing yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan itu, apakah diolah oleh PT FI sendiri atau diserahkan ke pihak ketiga? Ya, pertanyaan yang bagus. Tadinya kita olah sendiri, jadi kita gunakan untuk infrastruktur yang ada di area Freeport. Tapi perkembangan selanjutnya kita juga berikan kepada PUPR untuk dipakai membangun jalan. Jadi ada beberapa jalan, beberapa kilometer di Timika ini sudah menggunakan material tailing. Kemudian kami juga sudah mengirim tailing sampai ke Merauke. Merauke di sana juga dipakai oleh PUPR untuk membangun jalan. Ke Sorong juga dipakai untuk membangun jalan di sana. Sekarang kami juga bekerja sama dengan BUMD milik Pemda Mimika ya. BUMD kebetulan juga sudah mendapatkan izin pemanfaatan tailing dari KLHK. Mereka juga memanfaatkan tailing ini untuk beberapa kegiatan infrastruktur di daerah Mimika. Ya, baik. Nah, ini yang resen ya, Mbak Garnerita, silakan. Baik Pak, apakah suara saya terdengar? Sudah. Kalau bisa kameranya di-on-kan ya. Iya, mohon maaf Pak, ini saya ada kendala di on-cam Pak. Ya. Saya izin menyampaikan pertanyaan. Kan tadi dijelaskan perihal tailing. Nah, ini saya penasaran, ada nggak sih kemungkinan tailing di suatu daerah pesisir itu gagal? Kalau misal gagal, itu akibat ke lingkungannya apa dan pencegahannya gimana ya, Pak? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Silakan Pak Gesang langsung. Ya Mbak Garnerita ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya memang tailing ini jadi dampak terbesar yang kita kelola saat ini ya di Freeport. Otomatis sebetulnya karena dampaknya besar, rambu-rambunya juga banyak ya. Satu, kita punya AMDAL. Di AMDAL itu sudah ada upaya-upaya yang harus kita lakukan baik dari sisi pengelolaannya maupun pemantauannya ya. Ada RKL, ada RPL. Di situ ada frekuensinya, ada parameternya, siapa yang akan memantau, bagaimana melaporkannya. Kita lakukan. Kemudian juga kita mendapatkan beberapa izin dari pemerintah, misalnya izin pemanfaatan tailing. Itu juga harus kita laporkan kepada pemerintah. Kemudian kita juga ada permit-permit terkait effluentnya ya. Dulu ada namanya Kepmen 431 tahun 2008, sekarang diganti dengan namanya Tailing Roadmap. Di situ juga ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Freeport dan kita pantau, kemudian kita juga laporkan kepada pemerintah, bahkan kita setiap bulan sekali harus presentasi kepada pemerintah. Untuk risiko-risikonya kita pakai proses ini ya, risk register. Jadi kita identifikasi risiko-risikonya apa. Nah di risk management itu kita harus menggunakan matriks yang didasarkan pada consequence maupun likelihood ya. Matriksnya 4x4. Ini sama dengan safety ya. Kalau tapi aspek lingkungan juga kita menggunakan itu ya, risk assessment ya. Jadi kalau misalnya implikasinya itu besar, berarti 4 ya, 4 udah paling tinggi. Kemudian kalau itu kemungkinan terjadi dalam setiap tahun berarti 4. Jadi 4x4 itu udah 16, udah paling tinggi. Nah kalau udah 16, kita identify action plan-nya apa. Kita buat action plan, kemudian ditunjuk siapa penanggung jawab dari action plan itu.
kemudian waktunya kapan gitu ya, kita tentukan timeline-nya, target penyelesaiannya kapan. Dan dari situ kita bisa pantau. Nah, dari upaya-upaya yang kita lakukan itu RKLRPL, roadmap, kemudian risk management-nya, harapannya kita bisa meminimalkan risiko yang terjadi. Karena kita sudah identifikasi risiko itu dari awal. Kalau kita sudah identifikasi risiko dari awal, kemudian kita identifikasi juga action plan yang akan kita lakukan, action plan-nya kita selalu pantau, harapannya risikonya jadi rendah gitu. Jadi seperti itu. Kemungkinan kegagalan tetap ada ya. Banyak di beberapa negara di dunia ada tailing dam yang collapse gitu ya. Karena mereka mungkin miss beberapa aspek yang mereka tidak evaluasi ya. Dan di tempat kami di Freeport, kami terus melakukan evaluasi ini, meminimalkan potensi kegagalannya itu dengan risk management, dengan RKLRPL, dengan pelaksanaan roadmap dan lain sebagainya. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ya, baik. Selanjutnya Mas Yohanes Calvin, silakan. Halo, Mas Yohanes? Ya, halo Pak. Apakah suara saya kedengaran? Sudah. Oke, baik Pak. Perkenalkan saya Yohanes Calvin dari Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro. Saya mau bertanya Pak, untuk yang tadi kan ada tailing dan juga ada sedimen bioasai gitu Pak. Nah, saya mau bertanya yang sedimen bioasai ini itu tuh pengujiannya itu dengan metode apa, dan sebenarnya zat-zat yang terkandung dalam sedimen bioasai ini gimana? Terus nanti hasil pengolahannya itu biasanya dimanfaatinnya untuk apa seperti itu Pak? Dan apakah ada standar juga baku mutu gitu dari peraturan-peraturan yang ada seperti itu Pak? Baik, terima kasih Mas Calvin. Mas Calvin ini yang terus komunikasi dengan saya ya untuk kegiatan kuliah umum. Terima kasih atas komunikasinya selama ini. Ya, bioassay kita lakukan dengan protokol-protokol tertentu ya. Ada dari US EPA, ada ASTM ya dari Amerika. Kita pakai protokol dari Amerika. Bahkan kita punya konsultan itu beberapa dari Amerika untuk memastikan bahwa protokol-protokol itu bisa diikuti sesuai dengan standar yang ada. Kemudian kita juga lakukan secara eksternal, jadi kita kirim ke Intertek misalnya untuk LC50 sama LD50 itu kita kirimkan ke Intertek tailingnya itu, kemudian mereka akan memberikan hasil, oh ternyata tidak dianggap sebagai toksik gitu ya. Nah, bioassay yang kita lakukan, kita mengikuti protokol itu, tapi ada juga kita mengembangkan protokol baru, terutama untuk yang sedimen bioassay itu. Jadi kita identify ada jenis ampipot yang kira-kira cocok untuk dilakukan tes, itu juga melibatkan konsultan dari Amerika. Kemudian kita lakukan pengambilan sampel tailing, kemudian kita taruh di air, sedimen biotanya kita taruh di situ. Kemudian setelah 14 hari itu kita pantau apakah ada mortality yang terjadi. Maaf, oh ya, sudah. Selama 14 hari itu kita pantau ya, apakah ada kematian. Kemudian setelah 14 hari itu ampipotnya kita ambil, kemudian kita timbang. Sebelumnya juga kita timbang, kemudian pada akhirnya kita timbang, jadi kita bisa melihat perbedaannya. Itu kita kembangkan di sini. Nah, dari situ kita bisa memprediksi apakah tailing ini masuk kategori toksik atau tidak. Apakah ini sudah menjawab pertanyaannya? Sudah Pak, terima kasih banyak Pak Gesang. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya Mas Hanif, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Terakhir ya, karena waktunya ya. Suara saya sudah terdengar, Pak Badrus?
Sudah. Sudah. Oh ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Bapak Gisang ya atas sharing-sharingnya tadi, Pak. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak terkait penyampaian yang Bapak sampaikan tadi. Tetapi ini mungkin lebih ke general. Kalau dari tema kuliah umum kita kan pengelolaan lingkungan tambang di daerah pesisir gitu. Cakupannya daerah pesisir tadi makanya banyak membahas tentang tailing gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama terkait dengan proper, Pak. Program pemeringkatan perusahaan dari PT Freeport sendiri, program atau inovasinya terkait pengelolaan lingkungan terutama di lubang tambang seperti itu, Pak. Setahu saya ada 2 lubang tambang yang besar dari PT Freeport, kalau tidak salah mohon diluruskan Pak nanti namanya apa, Graceberg kalau tidak salah namanya, sama satu lagi saya lupa gitu. Nah, dari PT Freeport sendiri dalam upaya dan mengikuti proper itu sendiri, program-program apa saja yang sudah dan akan dilakukan oleh PT Freeport untuk komitmen gitu untuk bersama-sama menjaga lingkungan ini tetap stabil seperti itu Pak, yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan lubang tambang tadi. Kalau saya tadi agak telat join Pak, jadi belum dapat info sepenuhnya terkait lubang tambang yang ada tadi. Nah, kalau dari PT Freeport sendiri nantinya rencana jika lubang tambang ini sudah tidak ditemukan lagi besi atau emas seperti itu Pak, nantinya lubang tambang ini nanti akan di recovery menjadi apa ya Pak? Kemudian itu 2 pertanyaan itu dulu Pak untuk Pak Gisang. Terima kasih. Terima kasih Mas Hanif atas pertanyaannya. Jadi memang benar ada 2 lubang tambang. Yang pertama itu Esberg. Esberg ini adalah tambang awalnya Freeport. Jadi dulu waktu ditemukan oleh geolog dari Belanda namanya Jan-Jack Dozy tahun 1930, dia menemukan itu pada saat dia mendaki, dia pengen melihat gunung es sebetulnya, karena membuat dia seorang geolog ini fenomena yang menarik ya, ada gunung es atau glasier di hutan tropis. Jadi dia punya keinginan untuk mendaki di situ, dan di situ dia menemukan catatan terkait Esberg. Jadi Esberg ini gunung bijih. Jadi ada gunung tapi guratan-guratan tembaganya itu sudah ada di situ. Nah, catatan inilah yang kemudian ditemukan oleh geolog Freeport namanya Fort Wilson di awal 60-an melakukan ekspedisi sehingga tahun 67 itu mendapatkan kontrak karya dengan pemerintah. Nah, lubang tambang yang Esberg ini sekarang dipakai untuk cadangan air. Jadi mill ini untuk pemrosesan biji ini butuh air yang banyak. Nah, salah satunya itu didapatkan dari Esberg ini, cadangan air yang ada di Esberg. Jadi ada beberapa aliran-aliran ini sengaja dialirkan ke Esberg. Di Esberg ini ditampung airnya digunakan untuk proses di mill. Nah, Grasberg ini agak sedikit berbeda. Jadi saya tadi udah cerita dulunya sebelumnya kita nambang secara terbuka ya. Jadi ditambangnya dari atas. Tapi lama-lama ini kan terlalu dalam ya. Kalau udah terlalu dalam, jarak truknya untuk keluar dari tambang itu semakin jauh karena harus muter-muter. Tapi yang lebih krusial lagi adalah dari sisi safety-nya. Karena kalau udah semakin tegak begini, otomatis kan potensi untuk longsor runtuh ya, yang mempengaruhi karyawan. Jadi yang kita lakukan adalah nambangnya dari bawah, tambang bawah tanah. Itu tetap di area yang sama, di di kompleks biji yang sama. Karena yang saya tadi cerita itu ada tumbukan 2 lempeng, kemudian ada intrusi mineral. Jadi mineral itu berat sampai ke atas. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita sebut sebagai GBC ya, Grasberg Block Cave namanya, di bawahnya itu pasti kalau misalnya dieksplorasi lagi pasti ada mineral, karena mineralnya berasal dari perut bumi. Makanya tadi saya sebutin yang terbukti saja bisa sampai 2053, apalagi kalau kita mau ke bawah lagi bisa sampai 2070, bahkan mungkin bisa 100 tahun lagi begitu ya. Nah, karena di bawahnya masih kita tambang, jadi air yang ada di atasnya ini kita kelola supaya tidak mempengaruhi yang di bawah. Karena kalau airnya terlalu banyak,
nanti bisa bikin banjir di situ. Ada yang potensi kalau ditambang itu namanya wet mark ya. Jadi lumpur. Jadi kalau terjadi lumpur begitu, dia bisa menggilas apapun juga ya. Kita lagi nambang di dalam, kemudian tiba-tiba ada banjir lumpur, otomatis bisa menimbun karyawan dan juga alat-alat dan sebagainya. Makanya kita sekarang pakai namanya main jam pakai remote. Jadi kayak main video game aja. Kita pakai remote, dioperasikan dari jarak beberapa kilometer di luar underground ya. Kita operasikan loader segala macam itu pakai remote. Yang kemarin itu yang diresmikan oleh Pak Jokowi. Itu untuk mengurangi potensi fatality terhadap karyawan. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau terkait inovasi, kita memang untuk proper ini karena beberapa alasan politik, ini terakhir kita ikut proper itu di tahun 2017, waktu itu kita dapat biru. Tahun ini sebetulnya kita diikutkan lagi, ya kita nggak tahu apakah nanti akan di-announce atau enggak ya. Tapi ada beberapa alasan politis lah. Tapi inovasi lingkungan terus kita lakukan ya. Misalnya aja tadi ya oli bekas kita manfaatkan, kemudian kita juga membuat upaya-upaya 3R ya. Misalnya aja pembuatan kompos, aluminium, sampah-sampah aluminium kita proses menjadi helm-helm atau souvenir. Kita juga ada program energi. Targetnya Freeport adalah mengurangi emisi karbon 30% di tahun 2030. Saat ini kita sudah mengurangi emisi 26% dibandingkan tahun 2018. Karena apa? Dulunya underground ini banyak menggunakan truk kan menggunakan solar ya, otomatis emisinya besar. Nah, sekarang semuanya dioperasikan lewat listrik. Jadi kita membangun kereta api bawah listrik, bawah tanah listrik ya. Kemudian loader-loader itu juga banyak yang menggunakan tenaga listrik. Jadi kita udah ada pengurangan emisi 26%. Ke depan kita mau mengganti batu bara digantikan dengan LNG ya. Kalau itu bisa terjadi, kita bisa mengurangi emisi karbon itu sebesar 60%. Jadi begitu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih banyak Pak Gisang atas jawabannya, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Dengan demikian ini karena waktu ya, ini sebenarnya masih banyak teman-teman yang mau bertanya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali atas share ilmunya. Dan ke depan tentu kami harapkan untuk kerjasamanya dan juga mungkin teman-teman mahasiswa ini bisa kerja praktek maupun mengerjakan TA dan mungkin juga kegiatan Merdeka Belajar di PT FI ya, PT Freeport Indonesia. Harapan saya begitu ya Pak Gesang. Jadi bukan hanya sampai di sini, selalu kita keep in touch. Ya. Terima kasih sekali lagi sudah silaturahmi ya. Itu ya. Jadi selain itu selamat ya. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya ke MC. Oke, baik. Terima kasih atas moderator yang telah memandu jalannya kuliah umum pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu pemberian sertifikat kepada moderator dan juga pembicara. Mungkin untuk operator boleh langsung share screen. Ya, ini sertifikat yang bisa kami sampaikan nanti dikirim ke WA dan email beliau ya. Ya, sertifikatnya kami terima. Terima kasih banyak sekali lagi atas kesempatannya untuk bisa sharing informasi terkait dengan pengelolaan lingkungan yang kami lakukan terutama di kawasan pesisir. Tadi Pak Badrus juga sampaikan terkait dengan TA. Sebetulnya kami selalu membuka kesempatan TA, tapi sekarang ini memang akan ada proses seleksi. Jadi mungkin nanti mahasiswa bisa melihat ke websitenya PTFI ya di www.ptfi.co.id. Nah di situ bisa dilihat ada TA, kemudian juga yang sekarang lagi proses berjalan adalah FGP.
fresh graduate development program ya. Jadi kita rekrut karyawan-karyawan untuk kemudian 2 tahun kita trainingkan, training, magang, tapi tetap digaji ya. Kayak manajemen trainee begitu ya. Manajemen trainee. Kemudian setelah 2 tahun tidak ada masalah, kemudian dilakukan proses transfer kepada ke Freeport ya, menjadi karyawan permanen Freeport. Jadi nanti bisa dilihat informasi-informasinya di PTFI, www.ptfi.co.id. Ya, terima kasih infonya Pak Gesang. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Gesang Setiadi, Sarjana Teknik Business Administration, sebagai pembicara kuliah umum pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat berguna kelak bagi kita semua, dan semoga Bapak sukses selalu dalam pekerjaannya. Selanjutnya, sertifikat juga kami serahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Badruzzaman, Sarjana Teknik, Magister Teknik Insinyur Profesional Madya, yang telah memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Mohon diterima ya Bapak. Ya, terima kasih. Oke, baik, memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Untuk menutup acara kuliah umum pada pagi hari ini, mari kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara kuliah umum pada pagi hari ini telah kita ikuti dengan lancar. Ada sesi foto nggak ini, Mbak? Ada Pak. Ya. Untuk selanjutnya, kepada pembicara dan seluruh peserta, diharapkan untuk mengaktifkan fitur kamera untuk melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama sebagai kenang-kenangan. Ditunggu sampai 11.16. Pak Gesang, sambil nunggu foto ini kayaknya beberapa alumni TL juga sudah di sana ya Pak Gesang ya. Kalau TL saya nggak terlalu tahu pasti ya Pak, tapi kalau dari Undip yang lain memang cukup banyak Pak di sini. Dari kelautan aja ada 6 ya kalau tidak salah. Ya. Kemarin ada satu yang cukup mungkin sudah 5-6 tahun, Yunandra, Pak Gesang, barangkali stafnya Bapak. Di Yunandra ya. Di tempat saya sih nggak ada sih Pak. Nanti saya coba pastikan mungkin di divisi lain ya. Yunandra ya. Baik. Itu habis lulus kayaknya. Oke, baik, mungkin sesi dokumen. Oke, baik, mungkin untuk sesi dokumentasi saya mulai, saya pandu. Hitung mundur 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik. Saya izin mengingatkan sekali lagi kepada para peserta, diharapkan untuk mengisi link absensi dan link evaluasi yang ada di kolom chat atau yang telah ditampilkan di layar. Oke, demikian kuliah umum pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya Rahmatul Uyun selaku Master of Ceremony. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berlangsungnya acara, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darno, Pak Badros, Mbak Rahma. Izin live. Saya masih ngerepoti ini ya.